Shalom. Senang sekali kita masih bisa ada di dalam program Sarapan Sorgawi. Sudah siapkan piring hatinya? Sudah siap untuk mengucap syukur? Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semangatlah Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa. Kami tahu Tuhan masih tetap mau beracara, melakukan mujizat di dalam hidup kami. Sebab itu kami sudah siapkan piring hati kami. Kami rindu selalu dikenyangkan, dikuatkan, dipulihkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap di dalam tema yang sama, mujizat dalam hidupku. Kita mau baca firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat yang ke-16. Matius pasal ke-8 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kita masih tetap dalam Matius pasal yang ke-8. Dari hari pertama kita belajar dari seorang yang sakit kusta. Ya, Tuhan katakan Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau memulihkan setiap kita. Lalu kita belajar dari seorang perwira dengan penuh kerendahan hati, hatinya terbeban bagi orang lain, maka mujizat terjadi. Kemarin kita belajar bagaimana Yesus datang ke rumah Petrus, maka terjadi mujizat, dan kita juga mau bahwa Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita naikkan dulu pujian. Yuk, semuanya bergerak ya di rumah masing-masing. Jangan duduk diam, nanti sakit pinggang. Saya aja juga bergerak sama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Amin, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Iya benar. Iblis hanya dapat dikalahkan dengan nama Yesus. Tidak bisa pakai salib, tidak bisa pakai Alkitab, tidak bisa pakai garam, tidak bisa juga pakai tulisan-tulisan ayat Alkitab atau ayat apapun. Iblis hanya takut dalam nama Yesus. Wow, nama yang sangat luar biasa. Kalau nggak percaya, buktikan aja. Artinya, kalau kalian merasa ada iblis mengganggu kamu malam-malam ngelihat bayangan putih-putih goyang-goyang, kamu tinggal bilang dalam nama Yesus. Setelah itu kamu lihat lagi, ternyata itu handuk ketiup angin. Ya, mari ya. Jadi anak jangan penakut. Jangan baca
cerita serem-serem melulu, nonton film yang serem-serem. Sebab itu handuk goyang pun dipikir penampakan putih-putih. Oke, kita baca firman Tuhan. Tadi dibacakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kalian berasa enggak? 4 hari kita dengar ini, heran ketika ada Yesus selalu ada mujizat. Ya. Ada banyak cara Yesus hadir di tengah-tengah umat manusia. Waktu itu Yesus berada di satu tempat sampai malam pun orang datang membawa banyak orang yang kerasukan setan, orang yang sakit. Jadi kita lihat, perlu ada perjumpaan dengan Yesus Tuhan. Perlu ada pertemuan dengan Yesus Tuhan. Siapa yang mempertemukan orang-orang kerasukan dengan Yesus? Dikatakan menjelang malam dibawalah kepada Yesus. Berarti ada orang-orang yang membawa orang-orang yang kerasukan ini, orang-orang yang sakit untuk bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya saat ini, maukah siswa-siswi SKBB, keluarga-keluarga Kristen, anggota keluarga yang saat ini, saudara-saudariku yang mendengarkan firman Tuhan, yang menikmati sarapan sorgawi pagi ini, maukah engkau, kita bersama-sama menjadi orang-orang yang membawa orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap, orang-orang yang sakit untuk bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan? Atau kita menjadi orang yang cuek, atau kita menjadi orang yang penakut? Saya tidak pernah takut untuk memberitakan bahwa Yesus Tuhan, Allah yang saya sembah, adalah Tuhan yang baik. Saya punya tetangga, tidak ada yang seiman dengan saya. Ya, tetapi mereka kalau sakit, mereka suka datang. Dia katakan, "Ci," gitu ya. "Saya nih sakit ini, ada obat enggak?" Saya bilang, "Oh, saya sih biasa minum obat ini. Mau? Saya ada nih." "Iya, boleh." Ya, kemarin tetangga saya ada yang mulutnya sariawan sampai ke tenggorokan, sampai susah bicara. Ya, Ibu Haji ini. Ya, kami bertetangga baik sekali. Ibu Haji ini kalau bikin semur enak bukan main. Kalau bikin pepes tahu, kue timus enak banget. Kenapa? Karena saya suka dibagi. Jadi saya tahu. Kalian pasti nggak percaya kan? Karena kalian nggak pernah dibagi. Ya, dan saya nggak mungkin juga bagi. Orang bagi kue timus ada 5 ya. Nggak mungkin saya bagi siswa-siswi SKBB semua. Oke? Kenapa jadi ngomongin kue timus ya? Kita lanjut ya. Dia sariawanan semua, dibilang, "Aduh gimana nih ya?" Lalu saya ingat, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya juga pernah. Aduh, sampai suara saya parau. Saya ingat, saya rebus buah lohan kuo, bukan ikan lohan. Buah lohan kuo, beli di toko obat Cina biasanya ada bulat begitu, coklat warnanya. Dipecahkan kulitnya karena garing, sudah kering, dalamnya direbus aja. Airnya nanti ada rasa-rasa manis seperti liang teh. Saya kasih 1 karena saya masih punya. Saya kasih 1. Lalu saya bilang saya juga minum minyak zaitun. Jadi kalau ada radang leher, ada sariawan, minum minyak zaitun ya, minyak zaitun yang buat diminum, bukan yang buat gosok badan. Ya, bukan buat urut. Dan beberapa hari, 3 hari kemudian dibilang, "Aduh, udah baik nih, udah baik." Suaranya sudah rame lagi, ya. Dia bilang, "Aduh, saya juga mau beli itu. Apa tuh obatnya?" Ya, saya bilang, "Lohan kuo." Nah, jadi anak-anak, saudara-saudara yang mendengar juga boleh catat, ya. Nah, perlu ada orang yang membawa berjumpa dengan Kristus. Saya nggak bilang Ibu Haji menjadi percaya Tuhan Yesus, tetapi saya mau katakan, saya ini orang yang selalu diajarkan untuk peduli kepada orang lain, mengasihi orang lain,
untuk berbagi kepada orang lain. Dengan perbuatan saya berusaha untuk menyampaikan bahwa Yesus Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang mengasihi setiap orang. Lalu apa yang terjadi ketika seseorang berjumpa dengan Yesus? Pasti akan ada pertolongan. Kita lihat lagi ayatnya. Yesus mengusir roh-roh itu. Jadi Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi dia juga melepaskan ikatan roh-roh jahat. Ada banyak penyakit yang disebabkan oleh ikatan roh-roh jahat. Misalnya orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang terganggu jiwanya. Mereka memerlukan kuasa perkataan Yesus. Yesus sudah tidak hadir dalam dunia ini lagi. Tetapi firman-Nya, perkataannya masih ada di dalam Alkitab. Siapa yang dapat menyampaikannya? Kita orang percaya yang dapat menyampaikannya. Bagaimana kuasa Yesus terjadi atas roh-roh jahat. Saya ingat lagi, satu hari tetangga saya mengalami seperti kerasukan, tapi bukannya ngamuk. Dia cuma terbaring, matanya melotot begitu, giginya mengancing, tangannya mengepal. Lalu waktu itu masih ada mami saya dipanggil, Oma, tolong doakan anak saya, meskipun mereka bukan orang Kristen. Mami saya lalu berdoa dan nyanyikan lagu tadi, dalam nama Yesus. Dia nyanyi sendirian karena yang lain bukan orang Kristen. Lalu mami saya seorang yang sangat sederhana, bukan hamba Tuhan, Lalu dia katakan dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Tuhan Yesus, tolong anak ini. Dan seketika anak itu lalu mulai dia menangis. Lalu mami saya usap-usap. Mami saya katakan, Tuhan Yesus sayang kamu. Ayo bangun. Ayo jangan sedih, jangan menangis. Lalu anak ini bangun, dikasih minum, dan dia segar lagi, sehat. Dan sejak itu dia tidak pernah kerasukan. Anak-anak yang Tuhan sayang, mari kita menjadi orang-orang yang membawa orang bertemu dengan Yesus. Kemudian biarkan firman Tuhan melepaskanmu dari ikatan roh jahat. Kalau saat ini ada di antara engkau yang masih terikat dengan roh-roh jahat, meskipun engkau ke gereja, engkau masih suka pergi ke kubur-kubur untuk berdoa, engkau meminta pertolongan, meminta berkat, meminta restu kepada leluhur yang sudah meninggal, itu pun dosa di hadapan Tuhan. Itu ikatan roh jahat. Karena waktu kita berdoa kepada arwah, bukan arwah orang mati, saudara kita yang sudah meninggal, tetapi roh jahat yang menjawab. Dengan demikian engkau membiarkan dirimu diikat oleh roh jahat. Kalau engkau pernah meramal anak-anak, siswa-siswi SMP, SMA, kalau engkau suka membaca tuh ramalan bintang, itu pun ikatan roh jahat. Biarkan Yesus melepaskan engkau. Minta Yesus lepaskan aku, supaya terjadi mujizat dalam hidup. Mari. Yesus datang. Dia melepaskan manusia dari ikatan roh jahat sehingga terjadi mujizat. Jangan biarkan roh jahat mengikatmu. Jangan biarkan perkara-perkara, kebiasaan-kebiasaan buruk, roh kenajisan, roh percideraan, kebencian. Kau suka sekali, mudah sekali untuk benci kepada seseorang. Itu pun ikatan roh jahat. Kalau ada di antara engkau yang sering kali mendengar suara-suara, suara-suara dari entah siapa, suka melihat sesuatu yang bukan dari Tuhan, engkau bukan berarti punya indera keenam. Saya mau katakan indera keenam tidak ada. Yang ada itu artinya roh jahat menampakkan diri kepadamu, roh jahat berbicara kepadamu. Mari, kalau ada di antara engkau yang seperti itu,
Taruh kedua tangan di dadamu. Saya bersama dengan guru-guru yang hadir saat ini akan berdoa. Saya tidak bisa melihat, tetapi Tuhan melihat. Dan saya percaya kelepasan akan terjadi. Siapa yang suka meramal, suka baca ramalan, suka menonton film-film kekerasan, film-film serem, atau film-film porno yang cabul bacaan-bacaan, atau ada di antara engkau yang terikat dengan rokok dan engkau ingin lepas, engkau ingin buang kebiasaan buruk itu, mari kita berdoa. Hatimu ada kebencian, atau ada di antara engkau yang memakai cincin, katanya cincinnya berkhasiat loh. Ya, mari. Tidak ada benda apapun yang dapat memberkatimu. Hanya Tuhan yang dapat memberkatimu. Benda-benda hanya alat daripada roh jahat. Kita naikkan pujian. Kau yang terikat, taruh tangan di dadamu. Kami akan berdoa bersama-sama. Jangan biarkan roh jahat mengikatmu. Biarkan mujizat Tuhan terjadi. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Katakan, Tuhan, aku rindu. Aku rindu kepada Allah yang hidup, bukan kepada roh-roh jahat. Jiwaku haus. Lepaskan aku, Tuhan, dari roh jahat. Lepaskan aku dari ikatan-ikatan jahat, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kalau ada anak siswa SD, usiamu sudah 8 tahun ke atas, tapi engkau masih ngompol, saat ini jangan pernah malu. Mari berdoa, taruh tangan di perutmu. Tuhan akan sembuhkan engkau. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berserta dengan guru-guru saat ini, baik Mr. Yonas, Mr. Steffi, dan Mr. Demas, bahkan seluruh keluarga besar SKBB dan keluarga besar kami masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami mau berdoa bagi segala kuasa-kuasa jahat yang mengikat setiap orang, setiap anak yang saat ini berdoa meminta kelepasan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh yang mengintimidasi, suara-suara yang bukan daripada Tuhan, pernyataan-pernyataan, penglihatan-penglihatan yang bukan daripada Tuhan, bahkan ramalan-ramalan yang pernah diterima, dipercayai, dibaca dan didengar, bahkan segala doa-doa di kubur-kubur doa kepada leluhur, kebiasaan-kebiasaan buruk, roh percabulan, roh percideraan, sakit hati, kepahitan, roh-roh jahat, mimpi-mimpi buruk, bahkan kebiasaan-kebiasaan di mana Tuhan katakan saat ini ada seorang anak, bahkan 2 anak yang masih ngompol meskipun usianya sudah cukup besar. Urama siki amana ratakan alalama ya siki mana naralama ya sikin aramana lamasi. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau roh jahat, engkau tidak berhak mengikat anak-anak-Mu, anak-anak Kristus Yesus Tuhan. Sebab Yesus Kristus Tuhan sudah menebus mereka. Engkau roh jahat, engkau tidak berhak mengikat lagi. Hanya engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kuasa itu diberikan kepada setiap orang percaya. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pelepasan. Engkau tidak lagi dapat mengintimidasi. Engkau tidak lagi dapat berbicara. Bahkan aku tutup, kami tutup mata-mata
rohani, telinga rohani yang dibuka, diterobos oleh si jahat. Tetapi biarlah setiap mata melihat apa yang Tuhan nyatakan, setiap mata melihat perbuatan Tuhan, setiap telinga mendengar firman yang hidup. Biarlah pada saat ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk, setiap yang melakukannya lagi akan menjadi mual, menjadi benci, menjadi tidak suka kepada segala hal-hal yang berbau pornografi, rokok, film-film yang menakutkan, bahkan kebiasaan untuk menonton sinetron yang banyak hal yang tidak mendidik. Kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kebiasaan mengompol pun sudah berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus disehatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ketika Engkau hadir, ketika kami berjumpa denganmu, maka pasti terjadi kelepasan. Ada kelepasan dari roh-roh jahat. Kami percaya si jahat telah dikalahkan. Si jahat telah dikalahkan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus ada terang Tuhan membungkus setiap kami. Ada terang Tuhan yang melindungi kami, yang memagari hidup kami. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Kita berjumpa di hari Senin.